Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas 3 hal penting dalam sejarah dunia perfilman, yaitu lahirnya film suara, kemudian munculnya gerakan neorealisme Italia, dan berkembangnya sinema klasik Hollywood. Yuk simak selengkapnya. Film suara. Apa itu film suara? Film suara adalah film yang tidak hanya menampilkan gambar bergerak, tapi suara yang sinkron. Beda dengan film bisu, jika film bisu itu tidak ada suara yang saya jelaskan seperti kemarin, film suara ini sudah memiliki suara, jadi sudah berkembang. Everybody says so. This is the new normal. For those we've lost. So we're going on 5 years now, so it isn't all that new. But definitely a normal. Sebelum ini, film masih berupa film bisu, hanya diiringi musik atau narasi langsung di bioskop. Awalnya, eksperimen film bersuara sudah dimulai sejak akhir 1800-an. Thomas Edison misalnya mencoba menggabungkan kinetoskop dengan fonograf, disebut kinetofon, tapi hasilnya masih gagal karena gambar dan suara sering tidak sinkron. Di tahun 1900 di Paris ada pertunjukan Phono Cinema Theater, yaitu kegiatan menampilkan film dengan suara dari fonograf, tapi kualitasnya masih rendah. Baru pada tahun 1927 lahirlah film yang benar-benar sukses. Contohnya The Jazz Singer. Now a gala event ushers in a new era in motion pictures. With the premiere of The Jazz Singer starring Al Jolson, sound comes to the screen. I'm a coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my man. Film ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya penonton bisa mendengar dialog yang sinkron dengan gambar. Teknologi yang dipakai adalah Vitaphone, sistem suara yang direkam di piringan. Sejak saat itu, film bersuara langsung menjadi tren besar. Tahun 1930-an, hampir semua studio besar di Hollywood beralih ke film suara. Hal ini membuat Hollywood semakin mendominasi dunia film. Namun, penerimaan di negara lain berbeda. Misalnya di Jepang, para penonton masih tidak biasa dengan narator film bisu yang disebut Benshi. Jadi, butuh waktu lebih lama untuk menerima film bersuara. Sedangkan di India, film suara justru memicu berkembangnya film musikal yang kemudian jadi ciri khas industri Bollywood hingga sekarang. Neorealisme Italia. Apa itu neorealisme Italia? Neorealisme adalah gaya film yang berusaha menampilkan kehidupan nyata rakyat kecil. Ciri khasnya adalah syuting langsung di lokasi, bukan di studio. Pemainnya pun banyak yang bukan aktor profesional, tapi orang biasa. Cerita yang diangkat biasanya tentang kemiskinan, perjuangan mencari kerja, atau ketidakadilan sosial. Kamera mengikuti kehidupan sehari-hari dengan gaya yang sederhana, hampir seperti dokumenter. Film yang dianggap sebagai awal neorealisme adalah Ossession karya Luisino Visconti pada tahun 1943. È stata una grande disgrazia. Non riusciamo a dimenticarla. Basta, non parliamone più. Pace all'anima sua. Volete una strega, reverendo? Oh, no, non vi comodate. Ma se può servire a rompere il ghiaccio con questo bravo giovane. Vedete, bisognerebbe farla finita con questa vostra situazione. È proprio per questo. Setelah itu,
karya-karya penting bermunculan seperti Roma, Città Aperta, atau Rome Open City tahun 1945, garapan Roberto Rossellini, dan yang paling terkenal adalah Bicycle Thieves tahun 1948 karya Vittorio De Sica. Film Bicycle Thieves bercerita tentang seorang ayah miskin yang sepeda kerjanya dicuri. Tanpa sepeda itu, ia tidak bisa bekerja. Akhirnya, keluarganya terancam kelaparan. Cerita sederhana tapi sangat menyentuh dan mewakili realita banyak orang saat itu. Neorealisme mencapai puncaknya di akhir 1940-an hingga awal 1950-an. Namun, ketika kondisi ekonomi Italia membaik, penonton mulai bosan dengan kisah-kisah tragis. Mereka lebih menyukai film yang optimis dan penuh hiburan. Meskipun masa jayanya singkat, neorealisme punya pengaruh besar. Gaya ini menginspirasi banyak gerakan film lain di dunia, seperti gelombang baru Prancis, sinema novo di Brasil, dan bahkan sinema paralel di India. Sinema Hollywood klasik. Sekarang mari kita bahas tentang sinema Hollywood klasik. Apa yang disebut sinema klasik Hollywood? Yaitu gaya yang membentuk standar film cerita sampai sekarang. Ciri utama sinema Hollywood klasik adalah pada narasinya. Cerita selalu punya alur yang jelas, awal, tengah, dan akhir. Konflik berkembang secara sebab akibat, biasanya berpusat pada satu tokoh utama dengan tujuan tertentu. Strukturnya linear, artinya berjalan lurus dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kilas balik, biasanya hanya sebentar untuk mendukung cerita. Dalam hal visual, sinema klasik Hollywood punya aturan yang disebut continuity editing atau penyuntingan berkesinambungan. Misalnya, aturan 180 derajat supaya penonton tidak bingung arah pandang kamera, atau aturan 30 derajat supaya perpindahan gambar terasa mulus. Pencahayaan juga sangat diperhatikan, contohnya 3-point lighting, yaitu 3 sumber cahaya untuk menerangi aktor dengan seimbang. Semua ini membuat gambar semakin realistis tetapi tetap menarik. Era suara menjadi semakin penting sejak kesuksesan The Jazz Singer. Studio besar seperti MGM, Paramount, Warner Bros, dan Universal memproduksi film dengan kualitas tinggi. Inilah yang disebut masa keemasan Hollywood. Beberapa film terkenal dari masa itu antara lain Gone with the Wind tahun 1939, The Wizard of Oz juga tahun 1939, dan Citizen Kane tahun 1941. Sampai sekarang, film-film itu masih dianggap sebagai karya klasik. Dari gaya narasi hingga teknik visual, sinema klasik Hollywood meninggalkan warisan yang sangat kuat. Bahkan, banyak film modern masih menggunakan pola yang sama. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, film suara membuka jalan bagi kebangkitan industri film modern. Neorealisme Italia menghadirkan wajah baru yang realistis dan penuh kemanusiaan. Sementara sinema klasik Hollywood membentuk standar gaya bercerita yang masih dipakai hingga sampai sekarang. 3 bagian penting inilah yang menjadi fondasi besar dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.